Perempuan itu datang ke rumah pacarnya untuk makan malam pertama. Namun di balik kediaman yang tampak tenang, setiap orang memiliki motif tersembunyi. Dan putra besar bahkan dengan jelas-jelas menyulitkannya. Hanya dengan dirimu. Jangan berpikir kau bisa masuk ke dalam keluarga kami. Rong, ayah, jangan sampai kau tertipu oleh wanita ini. Ayah Rong. Anak, tidak tega melihat adiknya dipermainkan orang lain. Chuyan. Paman dan bibi mencarimu dengan sangat susah. Chuyu, kau ini orang yang berhati jahat. Setelah dekat dengan tuan ketiga, kau melupakan suami yang miskin. Kau sudah bersuami. Ayo cepat ikut kami. Jangan memalukan diri di sini. Apa yang terjadi, Yue Yue? Aku ingin tahu bagaimana kamu akan berdalih. Ternyata karena ayah pernah mengajukan. Siapa di antara ketiga saudara laki-laki ini yang pertama memiliki anak, akan mendapatkan 3% saham perusahaan. Dan si sulung ingin merebut harta tersebut. Dia menghabiskan banyak uang sebelumnya untuk memanggil paman dan bibi wanita itu. Tujuannya adalah memisahkan dia dari tuan ketiga. Namun, mereka tidak menyadari. Wanita itu juga bukan orang yang mudah ditaklukkan. Bibi akan menghancurkanmu. Tuan besar. Saya tahu sebelumnya saya tidak setuju dengan hal itu. Kau pasti marah dalam hatimu. Tapi kau tidak bisa menghina kebersihanku seperti itu. Apa yang kau katakan tentang bulan-bulan? Apa sebenarnya yang terjadi? Kau harus mengatakannya. Baru-baru ini, pangeran muda mencariku sekali. Dia bilang dia berharap aku putus denganmu. Dia takut jika aku hamil, dia akan kehilangan saham keluarganya. Tuan muda juga bilang. Dia bilang apa lagi? Tuan muda bilang keluarga Rong pasti akan jadi miliknya cepat atau lambat. Dia bilang aku jangan berpikir yang aneh-aneh. Kau bicara apa? Aku masih hidup kok. Kau. Aku sudah membesarkanmu jadi anak yang baik seperti ini. Bapak, tolong dengarkan penjelasan saya. Apa yang harus kau jelaskan? Bapak, kamu benar-benar bisa berpura-pura, bidadari kecil yang bau ini. Tuan besar, tolong tenang. Maaf, bulan-bulan malam ini. Mari kita pergi duluan. Sebelum pergi, perempuan itu memberi pria itu sebuah tatapan, seolah menyampaikan bahwa tugas malam ini telah selesai dengan baik. Ternyata sebulan yang lalu, perempuan itu adalah seorang peneliti di laboratorium kimia. Namun, laboratorium itu tiba-tiba meledak. Akan tetapi, pria itu berhasil menyelamatkannya dan membawanya pulang. Melihat sosoknya, wanita itu pun tahu bahwa hal ini tidak bisa lepas dari keluarga Rong. Tetapi dia tidak percaya bahwa pria itu sebagai anggota keluarga Rong akan begitu baik hati menyelamatkannya. Kemudian dia maju dan bertanya. Ceritakan, kenapa kamu menyelamatkanku? Nona Chu sangat pintar. Coba tebak saja. Tidak masalah. Sekarang saya sendirian. Asalkan harganya tepat. Saya bisa melakukan apa saja. Kalau begitu, Nona Chu bisa bekerja sama dengan saya. Apa yang perlu saya lakukan? Aku butuh orang yang pintar untuk menyusup di dekat adikku. Dengarkan aku mengatur. Dan kamu juga membutuhkan seorang untuk menyelidiki penyebab sebenarnya dari insiden eksperimen. Bukankah begitu? Keduanya pun mencapai kesepakatan. Lalu keesokan harinya, wanita itu menemukan tuan ketiga dari keluarga Rong. Ternyata mereka adalah teman sekelas di SMA. Dan tuan ketiga juga sudah lama menaruh hati pada wanita itu. Dia sangat peduli dengan kehidupan wanita setelah ledakan itu. Melihatnya bersedih, tuan ketiga menyatakan bahwa dia bisa membantunya. Dan ini juga sesuai dengan keinginan wanita itu. Karena ikan yang dipancing dengan hati-hati sudah terpikat. Malam itu, wanita kembali ke rumah pria itu. Dan memberitahunya bahwa semuanya berjalan dengan baik. Namun, pria itu malah menunjukkan sikap yang acuh tak acuh. Dan mengatakan bahwa uangnya sudah ditransfer ke rekeningnya. Namun, melihat sikap dingin pria itu, membuat wanita menjadi lebih bertekad. Bukankah upahmu hanya sebatas uang? Perlu saya ingatkan tidak? Ayo percepat sedikit. Kebenaran yang kamu inginkan semakin jauh darimu. Tidak menarik. Kemudian dia merebut gelas pria itu. Dan mulai meminumnya sendiri. Tidak disangka tindakan ini membuat pria itu tidak senang. Dia menarik wanita itu dengan kasar. Peringatkan dia untuk mengenali identitasnya. Jangan terlalu serakah. Suatu hari ketika dia tidak lagi berguna, dia sendiri tidak akan membantunya menahan orang yang menagih hutang. Mendengar hal ini, wanita itu marah dan mendorongnya pergi dari ruangan. Pada saat itu asisten masuk. Manajer Long. Bagaimana hasil pencarian tentang awal bulan ini? Kami sudah mulai menyelidikinya. Tapi belum ada perkembangan apa-apa. Berdasarkan bukti yang kami miliki, sepertinya memang hanya kecelakaan biasa. Dia bukan tipe orang yang tidak tahu batas. Kelihatannya orang di balik ini memiliki ambisi besar.
Terus periksa dan segera laporkan jika ada masalah. Keesokan harinya wanita itu melanjutkan rencananya. Dengan sengaja memutar kakinya. Minta San Xiao untuk membalutnya. Saat itu pria itu lewat di samping. Melihat pemandangan ini, hatinya terasa sangat tidak nyaman. Malam itu, keluarga Rong mengadakan rapat keluarga. Ayah bertanya kepada San Xiao, apakah belakangan ini ada orang yang muncul di sekitarnya? Namun dia membantahnya, karena tidak yakin dengan maksud wanita itu. Mendengar hal ini, ayah pun mengumumkan di depan umum. Selama San Xiao memiliki anak, baik itu laki-laki atau perempuan, dirinya sendiri akan memberikan 3% saham grup. Namun ini membuat si sulung tidak puas. Menganggap ayahnya terlalu memihak. Tetapi melihat sikap ayahnya yang tidak bisa dipertanyakan, ini membuat si sulung memiliki ide untuk menyingkirkan wanita itu. Maka malam itu pulang ke rumah. Pria itu memberikan tugas berikutnya kepada wanita itu. Maka tugasmu selanjutnya adalah mendekati Long Chuan. Baiklah, saya jamin akan menyelesaikan tugas ini. Keesokan harinya, wanita itu menerima pesan dari si tuan muda. Mengajaknya bertemu di restoran jam 8 malam besok. Jadi, dia pun pergi tepat waktu untuk menemuinya. Namun, begitu si tuan muda datang, ia langsung mengeluarkan sebuah cek dan menyerahkannya kepada wanita itu. Memintanya untuk membawa cek itu pergi. Yang tidak diduga oleh si tuan muda adalah, wanita itu mengambil cek lalu berteriak tanpa ragu. Tuan muda Rong. Aku kira kamu memanggilku hari ini karena ada sesuatu. Jika hanya beberapa kata yang tidak berarti, ditambah beberapa cek. Apakah itu bisa dibandingkan dengan saham Rong? Sepertinya Nona Chu tidak mau minum dari gelas yang dihidangkan. Makan minuman hukuman. Tahu di manakah tempat Rong? Ini bukan tempat yang bisa kau campuri. Aku tetap mencampurinya. Dan apa yang bisa kau lakukan padaku? Sepertinya kau belum belajar. Atau mungkin kau masih membutuhkan lebih banyak eksperimen? Apa yang kamu katakan? Aku ingat. Ingin tahu. Ayo. Bersembunyi dan minta padaku. Kalian di sini bagaimana? Si tiga muda yang memanggilku. Sepertinya dia ada kesalahpahaman tentang orang itu. Kau ini brengsek. Jika kau melakukan ini lagi lain kali, aku akan memberitahu ayah. Ah, kemarin aku yang tidak menangani dengan baik. Ini bukan salahmu, San Xiao. Panggil aku Rong Chuan. Baik, Rong Chuan. Aku sangat berterima kasih padamu. Jangan salahkan dirimu lagi. HMPH. Masuk. Kopi Anda, Tuan Muda. Terima kasih, Miss Chu. Maaf, maaf. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku akan panggil orang untuk mengambilkan bajumu. Aduh, aku mau mati. Pasti tadi di kantor ada apa-apa. Kalau tidak, kenapa wajah Sanwa begitu merah saat keluar? Sungguh menggoda. Bagus, bagus. Memang benar-benar sangat perhatian dan berusaha keras. Masuk. San Xiao menyuruhku mengantarkan dokumen ini. Kamu tidur dengannya. Xiao kenapa tiba-tiba bertanya tentang ini? Tiba-tiba bertanya tentang berita hangat antara kamu dan Rong Chuan. Sekarang seluruh gedung sudah tahu. Kamu bisa mengorbankan diri sampai sejauh ini demi menyelesaikan tugas. Apakah ini demi uang? Siapapun yang datang ke tempat tidurmu pasti tidak akan kamu tolak. Atau apakah kamu memang sudah suka pada Rong Chuan? Kamu tebak sendiri, Tuan Rong. Bukankah ini persis yang kamu inginkan? Kenapa tiba-tiba marah? Tapi kamu salah paham. Aku bukan orang seperti itu. Setidaknya,
Harus seperti penampilan Tuan Rong yang begini. Ah, orang yang tahu siapa dirinya saja sudah cukup. Percaya padaku. Data di komputer Rong Chuan. Aku harus melihatnya dalam seminggu. Janjiku tugas ini selesai. Yuyu, ada apa? Apa kamu lupa sarapan lagi? Sungguh nakal. Tadi aku sudah memanaskan segelas susu untukmu di pantry. Saking sibuknya, semua itu terlupakan. Terima kasih banyak. Jangan sebut itu lagi. Cepatlah minum. Baik. Minum susu. Yuiwei, kamu baik-baik saja. Apakah kamu mengantuk? Kalau lelah, istirahat sebentar. Terlalu bagus, sepertinya Tuhan juga membantu saya. Saya menemukannya. Selesai. Selesai. Barang yang kamu cari ada di dalam sana. Ingat untuk mentransfer uang. Uang sudah ditransfer ke akunmu. Tuan Rong sangat dermawan. Sudah dicek. Dokumen itu sepenuhnya konsisten dengan yang kita miliki. Menarik. Mari kita lakukan seperti ini dulu. Tarik orang yang mengawasinya. Ya. Ibu. Kau telah mendampingi anakmu bertahun-tahun. Dulu anak berjanji akan mencari tahu kebenarannya. Tidak akan membiarkanmu mati dengan kebohongan. Orang Rongsan ini. Semakin dilihat semakin seperti orang bodoh. Bagaimana bisa jadi ahli waris yang baik? Atau mungkin berkata, boneka lain. Ini, Nakahama pasti tahu sesuatu tentang insiden percobaan saya. Apa sebenarnya itu? Apakah Nakahama tahu atau dia yang merencanakan semuanya? Apa peran kelompok Nakahama dalam hal ini? Tidak peduli siapa yang merencanakan insiden ini. Kita harus menumpas mereka. Habisnya rumput, akarnya pun harus dicabut, agar tidak ada masalah di kemudian hari. Ayo, Xiao Chuan. Makanlah lebih banyak, ayah. Aku tidak suka makan ini. Kamu belakangan ini agak nakal. Bodoh. Bodoh. Dasar tolol. Itu baru benar. Nanti bawa pacarmu itu ke sini biar aku lihat. Ayah, kami hanya teman sekarang. Keputusan harus ada di tanganmu. Apakah dia akan menentang? Ayah, aku harus menghormatinya. Jangan bicara lagi. Sekarang di perusahaan beredar gosip. Kamu juga harus memberinya status. Bawakan dia ke sini agar saya bisa melihatnya. Hah? Apa yang terjadi? Kenapa tampak sedih? Ayahku bulan lalu sepertinya tahu tentang hubungan kita. Total Rong salah paham tentangmu. Apakah kamu berharap ini hanyalah kesalahpahaman? Apa maksudmu? Yuiwei, sebenarnya aku tidak ingin ini jadi salah paham. Aku merasa sepertinya aku mulai menyukaimu.
Yue Wei, aku sudah menyukaimu sejak lama. Aku tahu kamu mungkin tidak menyukaiku, tapi aku tetap ingin memberitahumu, Yue Wei. Aku. Sepertinya kamu salah paham tentang sesuatu. Kogawa, kamu tahu kan? Perusahaan terus membicarakan tentang kita berdua belakangan ini. Meskipun aku tahu itu adalah kesalahpahaman, rasanya ada kepuasan yang hina di hatiku. Aku tidak membantah mereka. Kamu mengerti maksudku, kan? Yue Wei, bukankah aku salah paham? Kau bilang, iya. Aku sama sepertimu. Yuyu, aku seharusnya tidak berani mengganggu seperti ini. Tapi ayahku ingin bertemu denganmu. Apakah kamu bersedia? Tentu saja bersedia. Benarkah? Terima kasih, Yuyu. Tidak apa-apa, pasti akan bertemu suatu saat. Akhirnya kita akan bertemu, Rong Qihua. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang baik dari Rong Chuan itu. Ayah begitu memanjakannya. Bahkan hubungan dia dengan wanita itu pun harus diatur. Bahkan sangat ingin segera bertemu dengannya. Yang lebih konyol adalah dia malah ingin bersaing untuk mendapatkan saham. Jadi kamu tidak punya pemikiran apapun? Saya tidak percaya. Kamu tidak ada minat sedikit pun pada saham itu. Ayo minum satu gelas bersamaku. Saya tahu kamu punya kemampuan. Tapi seberapa hebat pun kamu, ayahmu tidak akan melihatmu. Karena kamu hanyalah anak haram yang rendah. Seharusnya sudah sejak lama kamu pergi dari ibumu yang menjijikan itu. Ayo mati bersama. Katakan sekali lagi. Apa kamu pikir aku tidak berani mengulanginya? HMPH. Kamu benar-benar mewarisi sifat ibumu yang pelacur. Apa kamu tidak takut seperti ibumu yang pelacur? Mati cepat sekali. HMPH, kalau tidak bisa bicara, lebih baik diam. Hahaha. Apa mau diulang lagi? Saya adalah anak sulung keluarga Rong, keturunan grup Rong. Saya berbeda denganmu. Pergi mati saja. Berhenti. Paman Rong. Kau memukul kakakmu. Ini adalah pelanggaran. Apakah kau sadar kesalahanmu? Ayah, kakak kedua. Dia tidak memukul seperti itu. Hari ini aku akan memberi pelajaran padamu atas nama ibumu. Sama sekali tidak layak untuk terburu-buru. Aku ingin tahu seberapa keras mulutmu. Hehehehe. Biasanya saat berdebat denganku, kamu bukan orang yang hebat? Kenapa kamu bisa jadi seperti ini? Aku menyuruhmu bertindak, bukan menyuruhmu berbicara. Kamu juga bukan orang yang impulsif seperti ini. Kenapa kali ini tidak bisa menahan emosi? Informasimu cukup cepat ya. Bagaimana kamu tahu? Rasa waspadamu cukup kuat. Cara kamu mengalihkan perhatian tidak begitu baik. Menurutku, jangan selalu menyimpan semuanya di dalam hati. Cobalah untuk mengungkapkannya. Mungkin akan lebih baik sedikit. Keharmonisan ini hanyalah tempat yang penuh bahaya. Benar. Keluarga Rong adalah tempat yang penuh bahaya. Kalau saya jadi kamu, saya akan membakar semuanya. Saya serius. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Dong Xiaoyi. Aku pikir kita selalu dalam hubungan kerja sama. Kau tahu maksudku bukan ini. Dua orang saling curiga satu sama lain. Itu tidak menarik. Aku tahu kau membenci Rong Qihua.
Aku bisa membantumu. Kenapa saya harus percaya? Saya kira kamu bisa melihatnya, Tuan Long. Seperti hari ini, saya sangat marah. Selalu ada yang harus membayar harganya. Kamu setuju, kan? Riwayat Cuyu memiliki 2 tahun kosong. Kenapa sebelumnya tidak terungkap saat penyelidikan? Kami mencurigai ada yang membantu menutupinya. Menghilang selama 2 tahun. Selama 2 tahun ini selama dia masih aktif. Tidak mungkin menghilang tanpa jejak. Terus selidiki. Iya. Sepertinya cuaca akan berubah. HMPH. Dia bersama Ogawa. Apakah mungkin Longsong mengetahui sesuatu? Tidak mungkin, bukan? Mari kita amati lebih lama. Setelah semua, dia adalah orang yang disukai oleh Ogawa. Jika dia bisa bertindak dengan baik, tidak masalah memberinya hari yang baik. Namun jika tidak, mengapa ada begitu banyak pekerjaan? Selamat siang, Tuan Muda. Selamat siang, Tuan Muda San. Tuan Muda Rong, apakah Anda ingin mengajak saya minum? Ada apa, Nona Chu? Tidak memberi muka? Itu kehormatan saya. Saya tidak tahu apakah Tuan Rong biasanya suka bermain catur. Bermain catur. Bagaimana kalau kita buat rencana bersama? Rong Chuan dibesarkan di bawah kendali kakek. Dia tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Dia pasti memiliki sesuatu di tangannya. Tetapi sekarang kita hanya bisa mencari jarum di lautan. Apakah Tuan Rong tahu apa yang paling saya kuasai? Alkimia tradisional. Yue. Kamu di sini ngapain? Kenapa aku tidak bisa datang ke sini mencarimu? Aku sudah menunggumu setengah hari, tapi tidak ketemu kamu. Ini salahku. Belakangan ini aku tidak bisa menemanimu. Jangan terlalu mempermasalahkan ini ya. Yang penting kamu tahu. Beres. Nanshan. Apakah ada petunjuk baru? Ada sedikit kemajuan. Apakah kamu ingat guru kita pernah ikut proyek tertentu? Ingat? Katanya waktu itu menandatangani banyak perjanjian kerahasiaan. Yang lainnya? Maksudmu? Kematian ibuku ada kaitannya dengan proyek itu? Saya memiliki keraguan ini. Saat itu, guru beberapa kali mengatakan bahwa dia ingin mundur. Tapi entah kenapa dia tidak mundur. Kemudian, kejadian itu pun terjadi. Saya sudah menyelidikinya. Proyek ini adalah sesuatu yang diusulkan oleh keluarga Rong. Kamu harus sangat berhati-hati. Tenang saja, kamu tidak perlu khawatir. Aku pasti akan membuat mereka membayar harganya. SHH. Yuyu, apakah kamu ada waktu besok malam? Ada apa? Aku ingin mengajakmu pulang untuk makan malam. Tentu saja aku ada waktu. Tapi apakah aku perlu menyiapkan sedikit hadiah atau apa? Tidak perlu membawa hadiah. Tidak perlu terlalu serius. Hanya makan saja. Besok kamu sebaiknya lebih hati-hati. Orang tua itu tidak mudah ditenangkan.
Dia sudah mulai meragukanmu. Aku akan berhati-hati. Aku juga harus melihat ayahmu itu. Nona Long, kita masih bisa bertemu besok. Besok, identitasmu adalah adik ipar saya. Ayah. Paman, selamat datang. Silakan duduk. Hari ini hanya pertemuan keluarga. Tidak perlu tegang. Kita hanya akan ngobrol santai. Baik, Paman. Semua silakan duduk. Chuyu, ini semuanya acara keluarga. Tidak perlu sungkan. Dulu kamu belajar di mana? Apakah tinggal bersama orang tua? Paman, dulu saya belajar kimia di Universitas Waking. Orang tuaku meninggal ketika aku masih kecil. Jadi hanya ada diriku. Lalu bagaimana kamu bertemu dengan Ogawa? Aku dan Ogawa adalah teman sekelas SMA. Kami sudah lama kenal. Ada beberapa perubahan dalam pekerjaanku. Tapi Ogawa membantuku. Ogawan adalah anak bungsu yang paling kucintai. Kau tidak perlu belajar kimia lagi nanti. Setelah kalian menikah, tinggal di rumah dan jalani hidup dengan tenang. Paling tidak, aku tidak suka hal-hal yang tak terduga. Ada sesuatu terjadi sebelum pelajaran kimia. Aku rasa aku tidak akan lagi menyentuh kimia di masa depan. Hanya dengan kamu ingin masuk ke pintu keluarga Rong? Ayah, jangan sampai terpedaya oleh wanita ini. Ayah Rongsan. Anakku, aku tidak tega melihat adikku dipermainkan orang lain. Chuyan. Paman dan bibi sudah mencarimu dengan susah payah. Hei. Chuyu. Kau ini wanita berhati serigala dan berparuh anjing. Setelah jatuh cinta pada San Xiao, kau tidak mengenali suamimu yang miskin. Kau sudah bersuami. Ayo cepat ikut kami. Jangan mempermalukan diri di sini. Apa yang terjadi, Yuyu? Ini. Apa kau masih bisa berkelit sekarang? Hehe. Ini untuk kita berdua. Apakah ini berarti kita harus melakukan sesuatu? Hanya perlu muncul saja. Hahaha. Membuatku marah. Apa kau tahu bagaimana menyelesaikannya? Ikawa. Apakah kamu sekarang meragukanku? Apakah kamu lebih memilih percaya kepada dua orang yang tidak dikenal, daripada percaya padaku? Yuiwei, aku bukan maksud seperti itu. Sebelumnya aku mengalami kecelakaan di laboratorium. Kemudian aku pergi mencari paman dan bibi untuk meminta kembali uang yang disimpan sebelumnya. Mereka tidak hanya tidak memberi aku, malahan menjualku ke pegunungan untuk dijadikan istri orang bodoh. Aku berhasil melarikan diri dengan susah payah. Kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Ini hanya kata-katamu semata. Siapa yang tahu apakah wanita ini masih suci atau tidak? Mungkin saja kamu mencari adikku untuk jadi keyboard warrior. Kakak. Bagaimana kamu bisa begini? Berkata, baiklah, jadi kamu ingin ribut seperti ini? Ya, nenek akan menghancurkanmu. Tuan muda. Aku tahu sebelumnya aku tidak setuju denganmu. Kamu merasa marah. Tapi kamu juga tidak bisa menghina kesucian saya seperti ini. Kamu bilang apa, Yue? Apa yang sebenarnya terjadi? Coba katakan. Beberapa waktu yang lalu, Tuan muda pernah menemui saya. Dia bilang berharap saya putus denganmu. Dia takut saya hamil dan akan mengambil bagian dari harta keluarga. Pak Tua bilang. Bilang apa lagi? Pak Tua bilang keluarga Rong suatu hari akan menjadi miliknya.
Jangan berpikir aneh-aneh. Kau bicara apa sih? Aku belum mati nih. Kau. Aku membesarkanmu sebagai anak yang baik. Bapak, Anda dengarkan saya menjelaskan. Apa yang kamu jelaskan? Bapak, kamu ini benar-benar bisa berpura-pura. Tuan muda, tenanglah. Maafkan bulan ini, bulan. Mari kita pergi duluan. Ham. Ini benar-benar pertunjukan yang bagus. Aku menasehatimu. Lebih baik tenangkan dulu amarah ayahmu. Kalian berdua masih ngapain di sini? Pergi saja. Astaga. Sekarang mulai rayakan saja. Nona Chu sepertinya terlalu cepat merasa senang. Saya tidak pernah melakukan hal-hal seperti membuka sampahnya di tengah jalan. Bida-bida sekarang sudah mulai bergerak. Saya pasti menang. Apakah kamu begitu yakin? Apa pemikiranmu setelah bertemu dengan orang tua hari ini? Dia pasti sudah mulai menyelidiki saya. Kemarin dia terus-menerus memberi sinyal kepada saya. Sungguh arogan ya. Kamu bilang kecelakaan eksperimen saya ada hubungannya dengan dia seberapa besar? Saya rasa ini adalah ulah dia. Tapi saya belum bisa memastikan. Nanti setelah saya buktikan, saya akan kasih tahu kamu. Baiklah. Menunggu kabar baik. Saya rasa kita sudah menemukan titik kunci. Saya bertemu dengan Un Chleong hari ini. Saya juga bertemu Yong Qianhua. Dia pasti sudah menyadari kehadiran saya. Kecelakaan di laboratorium saya mungkin disengaja olehnya. Sangat sombong. Kamu bilang, apakah mungkin karena penemuan eksperimenmu itu? Saya rasa kemungkinannya besar. Itulah sebabnya mereka mencari alasan untuk membuatku meninggalkan laboratorium. Bahkan membuatku terbebani dengan hutang besar. Sampai-sampai aku tidak bisa bangkit. Apa eksperimen apa yang berkaitan dengan proyek ini yang melibatkan dosen? Saya tidak yakin saya masih memeriksa dokumen Rong Chuan. Belum ada hasil. Jangan bicarakan ini dengannya. Guruku membesarkanku. Budi baik yang sangat besar kepadanya. Sebelum membalas dendam pada guru itu, aku tidak mau terlibat dalam apapun. Apalagi dia belum tentu tidak bersalah. Tidak bisa. Percepat kecepatan. Memprovokasi Yongshan itu tolol. Chuyu itu hina. Membuatku dicurigai oleh ayahku. Bagaimana percobaan itu tidak membunuhnya? TN Rong, tolong jangan marah. Itu hal tentang Chuyu. Kau bisa menindasnya seperti menindas semut. Memang benar. Aku terlalu baik hati. Yang paling penting sekarang adalah jangan sampai bapakmu menjauh darimu. Oh, kalau begitu, katakanlah apa yang harus kulakukan. Kalau begitu, katakanlah apa yang harus kulakukan. Aku tidak tahu mengenai hal ini. Saya memberi saran kepada Rongda Xiao bukan berarti Anda bisa menganggapnya sebagai lelucon, kan? Tidak apa-apa jika Anda tidak mengatakannya dengan baik, jangan salahkan dirimu sendiri. Mungkin Anda bisa membiarkan saudara-saudara Anda ikut serta dalam beberapa proyek. Biarkan bapak tua itu melihat bahwa Anda tidak memiliki niat lain selain kesetiaan. Ada beberapa logik di sini. Anda benar-benar telah banyak membantu saya. HMPH. Hei, tunggu aku.
HMPH. Ikan sudah terjaring. Maksudmu ingin membagikan sedikit proyekmu kepada Ogawa? Itu ayah. Kapan kau jadi sebaik ini? Bukankah kau selalu memikirkan harta keluarga Rong? Ayah, saya tidak pernah memikirkan itu. Apakah itu tidak ada atau tidak berani? Sekarang, Ogawa sudah besar. Saya bersiap untuk membiarkannya terlibat dalam proyek lab. Lab, ayah, mungkin lebih baik diam. Tidak perlu banyak bicara. Apa kamu mengira satu-satunya pilihan saya adalah kamu? Ogawa. Kamu tahu, kenapa perusahaan Rong kami bisa sebesar ini? Karena pemikiran dan keputusan Bapak yang sangat visioner. Karena saya cukup tegas. Kamu adalah karya saya yang paling memuaskan. Selalu sangat unggul. Kamu hanya punya sedikit kekurangan. Terlalu lembut hatimu jika kamu menghadapi orang yang menghalangimu. Kamu harus menggunakan cara-cara agar mereka patuh dan menunduk. Cara-cara itu, kamu akan segera mengetahuinya. Mulai hari ini, kamu harus ikut serta dalam proyek laboratorium. HMPH. Yongchuan masuk ke laboratorium. Menarik. Apa sebenarnya ada di dalam laboratorium? Bulan, kamu tahu, ayahku membiarkanku masuk ke laboratorium. Laboratorium itu apa? Ayahku selalu memiliki laboratorium rahasia ini. Dia tidak pernah membiarkanku mendekatinya sebelumnya. Hari ini dia akhirnya mulai membiarkanku mendekatinya. Benarkah? Terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Ogawa, aku sangat senang untukmu. Kamu benar-benar hebat. Nah, aku pergi bekerja dulu. Nanti malam kita merayakannya bersama. Baiklah. Ayo pergi. Jangan sampai kamu mengecewakanku ya. Keluar dari rumah sakit. Long Chuan sudah mulai terlibat dalam proyek laboratorium. Mengapa Long Qihua tiba-tiba membuat keputusan seperti itu? Catur di papan sudah mulai membalas. Tapi apakah dia pemain catur atau hanya bidak? Rong Chuan tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Kamu tetap harus berhati-hati. Saya mengerti. Hanya. Kapan Rong Qihua akan membiarkannya masuk ke laboratorium? Besok malam. Dengan pemahamanku tentang Sang Tuan, dia tidak mungkin lebih dari besok. Siang terlalu mencolok. Jadi pasti besok malam. Kalau begitu, kita anggap Rong Chuan sebagai titik masuk. Semoga bisa bersaing, bagaimanapun juga. Bagaimanapun juga, tidak ada apa-apa. Dia adalah yang terbesar di tanganku. Kau pernah melihat seseorang yang melatih kuda? Orang yang melatih kuda? Iya. Itu berarti menjinakkan kuda liar. Artinya, kau berjuang sekuat tenaga untuk memasang kekang di tubuh kuda. Sampai dia kehabisan tenaga. Sampai mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Sebenarnya manusia juga sama. Untuk membuat orang lain bekerja untukmu itu sulit. Tapi untungnya, melalui usahaku, aku menemukan tali pengendali universal. Tali karet. Ini juga merupakan karya terbaik yang paling memuaskanku dalam hidupku. Aku akan meninggalkannya untukmu. Ayo, kapal kecil. Ahahaha. Ah. Semua yang ada di sini, Xiao Chuan, harus dirahasiakan. Ayo, Xiao Chuan. Ayah, tenang saja. Aku tahu.
Ternyata di sini. Ini salahku. Ini salahku. Ini salahku. Kenapa tidak berjalan lancar? Tidak begitu lancar. Hanya saja aku sedang berpikir, apa yang membuat Long Qihua begitu sombong? Tempat itu adalah anak perusahaan di bawah Rong. Aku rasa itu pasti di ruang bawah tanah. Untuk masuk ke ruang bawah tanah, sepertinya perlu izin darinya. Tidak heran, sepertinya dia sangat yakin. Tidak ada yang bisa masuk tanpa izinnya. Kamu bilang, bodoh Rongsan itu tidak akan mempunyai izin, kan? Tidak ada salahnya. Ayo coba dulu. Lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Rongshan ini tolol adalah tameng yang sempurna. Kamu tidak punya mata? Maaf Tuan Besar. Jika bukan karena urusan mendesakku. Perangkat bawaan sudah dipasang di tubuh Rongshan. Semua berjalan lancar. Apa yang terjadi? Sebuah reseptor mengalami masalah. Tidak bisa segera dikirim. Apa? Apakah kamu tahu seberapa besar dampak dari penundaan ini? Segera selesaikan masalah ini untukku. Jika tidak, subjek eksperimen berikutnya adalah kamu. Ah, iya. Masuklah dan lihat. Pengenalan berhasil. Apa yang terjadi ini? Tuan muda, ini. Sial, siapa yang memasang alat penyadap padaku? Hal ini tidak boleh diketahui oleh ayahku. Segera bersihkan ini. Untungnya ada idiot Ryozan ini. Kalau tidak, ini akan jadi masalah. Tua-tua ini sangat hati-hati. Sepertinya barang-barang di laboratorium cukup untuk menghancurkannya. Benar, mereka sebenarnya sedang meneliti apa? Pertanyaan ini seharusnya diketahui oleh Ryokawa. Kamu dan aku berpikir sama. Tidak mungkin. Setiap hal yang dilakukan Rong Qihua bukanlah hal kecil, tapi selalu ada yang menutupi untuknya. Ini tidak bisa diterima. Sungguh sulit dihadapi. Nan, kau bisa melihatnya, kan? Rong Chuan sedang membantu kita. Kita bisa lebih lancar. Yue Wei, aku hanya ingin mengingatkanmu satu hal. Terlepas dari betapa Rong Chuan membenci Rong Qihua, dia tetaplah anaknya. Aku mengerti. Ada pesta besok malam. Setiap tahun pada saat ini, Bapak tua selalu mengadakan pesta. Pesta. Yang aneh adalah, setiap kali pesta berakhir, akan ada banyak orang yang bekerja sama dengan Rong Qihua. Apakah kamu berpikir bahwa dia memiliki pesona sebesar itu? Apakah kamu bilang itu ada hubungannya dengan laboratorium? Kalau begitu, aku harus mencari cara agar Rong Chuan membawaku masuk. Pesta itu sangat penting. Dia mungkin tidak akan setuju. Oh, kalau tidak bisa, ya sudah.
Say no saja. Jadi kamu. Jangan lupa siapa kamu. Bocah nakal. Tenang, tidak akan terlupakan. Kamu. Kemarin bukanlah kamu bilang bahwa Yohei akan memasukkanmu ke laboratorium? Bagaimana hasilnya? Ogawa. Ah, tidak ada apa-apa. Aku merasa kamu tidak mau berbagi dengan aku belakangan ini. Bukan begitu. Lalu, apa yang menarik dari laboratorium itu? Hanya penelitian saja. Jangan tanya lagi, Yuiwei. Sebaiknya kamu tidak pernah tahu seumur hidupmu. Kalau tidak, mungkin suatu hari kita juga. Kita juga apa yang terjadi. Aku mendengar maksudnya adalah eksperimen manusia. Eksperimen manusia. Bagaimana mereka bisa berani? Pasti tidak hanya ada satu orang yang membantu Rong Qihua. Kalau tidak, bagaimana mungkin eksperimen ini bisa sangat rahasia? Tapi apa alasan mereka membantu Rong Qihua menutupi ini? Aneh sekali. Sementara ini belum tahu alasannya. Saya juga menemukan satu hal. Beberapa tahun yang lalu, Rong Qihua mendapatkan sebidang tanah karena sebuah proyek. Sebenarnya ada perusahaan lain yang lebih kompetitif. Tapi 2 hari kemudian, pemilik tanah ini justru memilih Rong Qihua. Saya rasa kedua hal ini pasti ada kaitannya. Kamu bilang, apakah mereka punya sesuatu tentang orang itu? Selamat, Paman. Semoga bersenang-senang. Ogawa, tetap di sini. Ayo keluar sambut tamu bersama saya. Kamu juga sudah cukup besar. Sudah saatnya kamu belajar. Tidak apa-apa, silakan pergi. Baik. Yuiwei, Permisi. Di mana toilet? Silakan ke sini. Terima kasih. Apakah Nanan itu dia? Benar, itu dia. Akhir-akhir ini, grup Rong sedang berusaha untuk bekerja sama dengan perusahaannya. Baik, saya akan mengawasinya dengan ketat. Hati-hati, ya. Nona Chu, malam ini harus lebih berhati-hati. Di mana-mana ada pengawasan. Dari sudut lantai 2. Jangan sampai melakukan kesalahan dan kehilangan muka. Terima kasih atas peringatannya. Tapi saya tidak terlalu membutuhkannya. Yue, kamu pergi kemana? Tadi aku ke toilet. Tempat ini benar-benar besar dan indah. Ini tidak ada apa-apanya. Itu bukan Liu dari Singhe Media? Idol yang paling aku suka adalah dari mereka. Aku mau memperkenalkanmu. Baiklah. Om Liu. Sudah lama tidak bertemu. Xiao Chen, kau sudah besar sekarang. Benar-benar tampan sekali. Ini siapa? Ini pacarku, Chu Yu. Om Liu. Aku benar-benar mengagumimu. Memang anak muda bisa berbicara ya. Semoga hari ini menyenangkan. Baiklah. Yue, aku harus keluar untuk menyelesaikan sesuatu. Kau baik-baik saja sendiri nanti? Tenang saja, pergi saja.
Kau bahkan menipu Rong Chuan membawamu ke sini. Kemampuan yang luar biasa nih. Ternyata ada banyak kemarahan di hati Tuan Rong ini ya. Adik ipar tidak akan menolak tawaran ini kan? Aku. Sekarang sudah puas kan? Lantai begitu keras. Semoga tidak terjadi apa-apa. Saat Yang Dai masih memakai popok. Saya sudah mulai minum alkohol. Tidak perlu repot-repot. Benarkah? HMPH. Dia sedang melakukan apa lagi? Ini adalah perayaan Rong Qihua. Wih. Kalian mau melakukan apa? Bawa pergi. Akhirnya ekor rubahnya terlihat. Semua berjalan sesuai rencana, Nan. Long Qihua. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu suntikan padaku? Kamu sepertinya belum memahami situasinya. Apakah kamu masih ingin bekerja sama? Sebenarnya, kamu juga tidak berniat untuk bekerja sama denganku. Itulah sebabnya aku harus mengambil langkah-langkah ekstrim ini. Tidak apa-apa, lihatlah mataku dengan baik. Mulai sekarang, kamu harus ingat. Kepentingan Rong harus menjadi prioritas utama. Sudah paham? Ingat. Tidak. Tidak dengan apa-apa. SSSST. Sepertinya kamu tidak mau menerima pemberian dengan sukarela. Ingatkah? Ingat. HM. Bawakan dia turun. Nyonya jelek benar-benar memiliki kemampuan yang hebat. Cukuplah. Mengapa tiba-tiba menjadi panas begini? Ada yang tidak beres. Aku memang salah menilaimu, Rongshan. Ada apa? Rongshan sudah meracuni minumanku. Tuan Rong, tolong bantu aku. Aksi. Pergi. Bodoh. Tuan Rong sudah selesai. Terima kasih ya. Uang ini anggap saja sebagai imbalan kerja kerasmu. Yuyu. Tadi malam kamu bilang sakit kepala, lalu pulang dulu. Hari ini sudah lebih baik kah? Aku sudah jauh lebih baik. Harus lebih banyak istirahat ya. Kamu juga? Li, ini apa?
Yue, ini apa? Orang ini? Zongshu. Ah, semalam nyamuknya banyak sekali. Sangat mengganggu. Itu harus lebih diperhatikan. Ngomong-ngomong, Yue, keluarga Liu ingin bekerja sama dengan kita. Begitu kerja sama ini selesai, Rongxi bisa naik satu tingkat lagi. Benarkah? Itu hebat sekali. Langsung rapat, aku pergi dulu. Baik, pergi saja. Rongshan, orang bodoh ini. Ini adalah. Lihatlah. Ada kejutan. Ini adalah obat yang disuntikan kepada Pak Liu sebelumnya. Kamu mengambil obat itu di depan mata orang tua. Bagaimana kamu melakukannya? Nah, ini. Pak Liu senang sekali berbincang denganmu. Kita bicarakan lagi lain kali ya, baiklah. Ah. Baby. Untuk baby. Ini adalah sesuatu yang telah kami teliti di laboratorium kami sebelumnya, yang dapat menyerap semua zat kimia dalam jarak 1 meter, dan sangat mendukung daur ulang, dan tidak akan terdeteksi oleh orang lain. Ini adalah bidang yang paling saya kuasai. Alkimia tradisional. Ini adalah prinsip yang sama dengan mengekstrak emas dari majalah. Bukankah kamu bilang obat itu cepat efektif? Ah, ada apa ini? Seharusnya tidak seperti ini, Tuan Muda. Obat itu seharusnya efektif dalam 2 menit, kecuali bagi mereka yang telah dilatih untuk tahan terhadap obat. Sial. Masih bengong ngapain? Cari cara lain untukku. Aku mau dia membayar harganya. Sekumpulan orang bodoh. HMPH. Obat-obatan psikotropika. Untuk obat-obatan psikotropika. Dan sebelumnya belum ada di pasaran. Yang memiliki efek halusinogen yang sangat kuat. Ini adalah hasil penelitian dari laboratorium mereka. Bisa dibilang begitu. Apakah kamu masih ingat kecelakaan di laboratorium saya waktu itu? Saat itu saya sudah menemukan bahwa telah muncul obat psikoaktif baru di pasaran yang memiliki efek halusinogen yang sangat kuat dan sedang dibeli dalam jumlah besar. Saat saya sedang meneliti, tiba-tiba terjadi kecelakaan eksperimen. Semua ini pasti ada hubungannya dengan Rong Qihua. Rong Qihua. Iya. Ekor rubah Rong Qihua sudah terlihat. Saya pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya. Ibu ajarkan kamu bermain piano, bagaimana? Baiklah, Ibu. Hei, aduh, nakal, apa salahnya? Kenapa aku harus melahirkanmu? Kenapa kamu tidak mendengarkan? Apakah kamu tahu bahwa kamu salah? Ibu. Mama, apa yang terjadi? Xiaoshu. Xiaoshu. Xiaoshu adalah Mama. Maafkan Mama. Mama. Apakah dulu Anda juga disuntik dengan obat penenang? Nan, kita tidak salah menebak. Hampir bisa dipastikan, Rong Qihua binatang ini tidak bisa ditunda lagi. Kita harus bersiap untuk bertarung langsung dengan Rong Qihua. Kamu harus hati-hati ya. Kita sudah mempersiapkan ini begitu lama. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Langkah Rong Chuan juga harus dipakai sekarang. Beberapa reseptor terbaru ayah mengalami resistensi terhadap obat. Dosis injeksinya harus ditingkatkan. Jika terus seperti ini, sepertinya sulit untuk dikendalikan.
Apa? Saya telah menghabiskan banyak uang setiap bulan untuk membiayai para peneliti itu. Apakah semua itu sia-sia? Ayah, lihat ini. Tolong rekrut beberapa peneliti baru lagi. Apa yang ada katakan saja. Ayah, saya rasa kita bisa melibatkan Cuyu dalam penelitian. Lagi pula, Cuyu punya ibu yang jenius. Saya rasa jika dia terlibat dalam penelitian, mungkin akan ada kejutan yang berbeda. Ayah, saya tahu apa yang kamu khawatirkan. Jika kita juga memberi Cuyu suntikan obat itu. Masih takut tidak patuh? Hahaha. Bagus juga, Rongsan akhirnya berguna. Yue, aku ingat kamu paling suka makan bebek saus dari tempat ini. Makanlah lebih banyak. Terima kasih. Ada apa, Yue? Tidak mungkin, sekali langsung dapat. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, mungkin hanya sedikit kram perut. Lanjutkan makan. Baik. Ini bisa menemukan orang yang berguna. Satu persatu hanya orang-orang yang tidak berguna, bisa menyelesaikan masalah apa? Hai. Halo, nama saya Gunanan. Siapa yang membunuh si Zun? Benar-benar ada. Harus mulai memikirkan rencana sejak dini. Bapak, baru-baru ini saya merekrut beberapa peneliti baru. Beberapa di antaranya cukup baik. Latar belakang mereka bersih? Ayah, tenang saja. Pemeriksaan latar belakang sudah dilakukan. Namun, masih belum ada cara untuk mengatasi masalah resistensi obat. Jika terus ditunda seperti ini, akan ada masalah. Segera buat Cuyu bisa berguna bagi kita. Aturlah sebuah makan malam keluarga. Kamu sebelumnya bekerja di penelitian kimia, kan? Ya, benar. Tidak dilanjutkan kemudian. Oh. Menurut pendapat saya, pemuda harus melakukan apa yang mereka sukai. Dana keluarga kita cukup untuk mendukungmu meraih impianmu. Sekarang kita memiliki sebuah institut nirlaba. Tidak tahu apakah kamu ingin bergabung? Baik, tentu saja mau. Tetapi ada satu syarat kecil. Syarat. Seorang anak kecil yang tidak berarti. Ayah. Yue bisa masuk ke lembaga penelitian, itu adalah hal yang baik. Tapi saya juga punya kabar baik. Yue sudah hamil dengan anak saya. Benar-benar demikian. Tentu saja. Baik. Aku akan menjadi kakek. Oh gawa. Kamu harus merawatnya dengan baik. Ayah, aku akan melakukannya. Kamu hamil. Iya, aku tahu kemarin. Mengapa? Kau masih harus lahir. Nak Long ini cemburu. Bagaimana jika iya? Bagaimana jika bukan? Bukan miliknya. Bukan miliknya.
Kau kan sudah tahu, Yang Master Rong. Ini milikku. Salah. Lalu, kenapa Rong Chuan membantumu menyembunyikannya? Kalian. Ini ada caranya sendiri. Uhuh. Yue, tidak ada yang memberitahumu di Rong Chuan? Kemampuan aktingmu memang tidak begitu hebat. Benar kan? Saudara ipar Qian. Ketahanan orang-orang ayah semakin kuat. Jika tidak segera bertindak, sepertinya sudah cukup. Chuye bagaimanapun sedang mengandung anak keluarga Rong kita. Jika obat itu digunakan, anak itu tidak akan bisa dilahirkan. Ayah, sebenarnya Anda tidak perlu khawatir. Apa maksudnya? Chuyu sudah hamil dengan anak saya. Itu sudah mengikatnya dengan keluarga Rong. Selama anak ini masih ada 1 hari. Dia tidak akan mengkhianati keluarga Rong. Bevan untuk anak ini sekalipun. Bukankah kakak tiga selalu penuh cinta? Mengapa tiba-tiba menjadi begitu dingin? Bagaimanapun, aku juga bernama Rong. Keluarga Rong baik, aku juga baik. Hahaha. Memang layak disebut anakku. Bagus, ayah. Itu Chuyu sangat licik. Jika ini terus berlanjut, akibatnya tidak dapat dibayangkan. Tidak perlu banyak bicara. Keputusanku sudah bulat. Kawagawa. Persiapkan agar Chuyu ikut dalam proyek laboratorium. Bagaimanapun juga, waktu sangat mendesak. Ini adalah ayah. Sebaiknya kamu tenang saja. Kalau tidak, kenapa kamu yang membawaku? Kamu pikir aku mau membawamu? Sesuatu yang tidak beradab. Di sini, kami terutama melakukan penelitian tentang apa? Kami di sini membantu orang yang sakit. Proyek kemanusiaan untuk mengurangi rasa sakit. Namun belakangan ini kami mengalami kebuntuan. Kami menemukan banyak orang yang mengembangkan resistensi. Ini membuat obat tidak dapat berfungsi seperti seharusnya. Oleh karena itu kami membutuhkan bantuan Anda untuk mencari solusi atas masalah ini. Ada yang Anda butuhkan? Silakan hubungi saya kapan saja. Bagaimana denganmu? Sebaiknya tetap tinggal di laboratorium ini dengan baik. Kalau sampai tidak sengaja pergi ke tempat lain. Kalau terjadi sesuatu, maka aku. Sungguh mirip sekali, seolah-olah dicetak dari cetakan yang sama. Seandainya ibunya dulu mau bekerja sama denganku. Sayang sekali. Segera atur orang untuk memantau kamera. Segera beritahu saya jika ada yang salah. Saya berharap dia bisa memberi saya kejutan. Semakin dalam situasi ini, kita harus semakin tenang. Pikirkan cara. Hari itu di pesta, mereka membawa Pak Liu keluar. Saya rekam. Benarkah? Video saja tidak membuktikan apa-apa. Video ini, tapi, adalah salah satu kartu truf saya untuk meruntuhkan Rong Qiwa. Terlalu bagus. Apakah ada cara untuk memeriksa barang-barang itu? Ada akal sehat, tidak ada salahnya untuk mencoba. Nona Su. Bolehkah saya duduk di sini? SHH. Hai. Aduh, aku benar-benar ceroboh. Ada apa dengan Nona Chu? Cepat duduk. Hahaha. Paman Su, sudah lama tidak bertemu. Hahaha, Xiao Shu. Apakah kamu masih ingat aku? Tentu saja aku ingat kamu. Hahaha, sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Tidak menyangka kamu masih ingat aku.
Kalau bukan karena Anda membantu mengurus jenazah ibu saya tahun itu, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Saya sudah mengenal ibu Anda selama bertahun-tahun. Hal-hal seperti ini tidak ada apa-apanya. Hanya saja ada beberapa hal yang telah saya pikirkan lama. Tetapi tetap ingin saya sampaikan kepada Anda. Maaf, Ayah. Saya keluar sebentar untuk menerima telepon. Nona Chu, tolong beri sedikit perhatian. Rasanya juga tidak begitu enak. Sekarang bagaimana? Agak manis. Oh ya? Hari ini pergi ke laboratorium. Si Rong Qihua seolah-olah ingin memasang 800 kamera pengawas. Sepertinya, saya bernapas beberapa kali saja sudah ada yang menghitungnya. Dia malah aneh kalau nggak pasang kamera pengintip. Lelaki tua itu licik banget. Baru 2 hari lalu dia minta saya mendekati putri keluarga Su. Lalu apa yang kamu rencanakan? Tentu saja dengan cara yang disukainya. Selama kita berdua bekerja sama, pasti akan menemukan cara masuk ke laboratorium. Pertahanan laboratorium terlalu ketat. Sulit sekali untuk masuk ke sekolah. Meskipun tahu tentang guru, tidak ada hubungannya dengan mereka. Tidak bisa pergi mengumpulkan bukti begitu saja. Apalagi menuduh mereka. Pemuda itu tidak menemukan apa-apa. Tidak mungkin. Aku akan bertanya. Jika Rong Song begitu tidak mempercayai aku, lalu mengapa dia membawaku ke lab? Siapa yang memberi izinmu untuk bertindak sendiri? Ayah, aku juga khawatir. Rozong, ini adalah penelitian yang dilakukan Chu Yu selama ini. Sepertinya Chu Yu benar-benar punya cara. Kau harus minta maaf padanya besok. Kalau karena kamu, Chu Yu tidak akan melakukannya. Aku akan membuatmu menyesal. Dengar tidak, Ayah? Kau menyuruhku untuk minta maaf padanya. Pergi sana. Tentu. Hak istimewa Chu Yu bisa ditingkatkan sedikit. Bahan apa yang dibutuhkan harus segera diberikan kepadanya. Batuk. Ibu. Apa? Sebenarnya, ibumu bunuh diri karena apa? Mengapa ibuku bunuh diri? Karena Rong Hu. Ibumu 1 tahun lebih muda dariku. Cantik sekali. Sudah terkenal saat masih sekolah. Dia juga bermain piano dengan baik. Siapa sangka dia diperhatikan oleh Rong Qihua. Rong Qihua saat itu sudah berkeluarga. Ibumu adalah orang yang begitu angkuh. Tentu saja dia tidak akan mau. Dia sebenarnya terhadap ibuku. Apa yang dilakukan ayahmu? Ini adalah pesan rahasia. Aku juga mengetahuinya secara tidak sengaja. Tangan Rong Qiwu memiliki obat-obatan psikotropika.
Dia menggunakannya pada ibumu. Hampir seperti dia mengendalikan pikiran ibumu. Ibumu berjuang melawan obat tersebut dengan keras. Terkadang dia sadar. Ada kalanya gila. Selama periode itu, Rong Qihua terus menyiksanya. Memberinya suntikan obat secara berulang. Akhirnya hampir berhasil menaklukkannya. Namun Rong Qihua tidak menyangka. Ibumu masih memiliki harga diri. Jadi dia meminta bantuan kepadaku. Saya membantunya melarikan diri. Dia memberi dirinya sendiri kebebasan. Ada apa dengan Nona Chu? Tidak ada, tadi saya tidak sengaja menjatuhkan reagen. Saya akan membantu Anda membersihkannya. Ya, terima kasih. Nona Chu, saya akan mengantar Anda keluar, oke? Wah, sudah selesai kerja begitu saja. Nyonya Chu, sebaiknya kita periksa dulu sebelum pergi. Setelah semua, kita tidak ingin membawa sesuatu keluar. Kau mencurigai aku. Cari saja, tahan dulu, Tuan Rongda harus berpikir dengan jernih. Jika tidak ada yang ditemukan, jangan salahkan aku jika aku menjadi tidak mengenalmu. Cari untukku. Bapak Unchlesu. Terima kasih telah membantu ibuku saat itu. Saya tidak bisa membantunya. Hari ini saya bertemu denganmu, untuk memberitahumu semua ini. Saya akhirnya bisa menyelesaikan satu urusan hati. Dan akhirnya saya bisa keluar dari bayang-bayang peristiwa ini. Paman kecil. Orang Rong Qihua ini sulit dihadapi. Saya berharap kamu melepaskan dendam ini. Semakin jauh pergi semakin baik. Paman Su. Ibu saya meninggal dengan tragis. Bagaimana saya bisa memaafkannya? Semua orang tua di dunia ini sama saja. Ibumu pasti berharap kamu bahagia. Menjalani hidupmu dengan baik seperti aku. Juga berharap putriku bahagia. Orang di rumah ini sangat menyukai. Bagaimana denganmu? Apakah kamu ingin mempertimbangkannya? Terima kasih atas niat baik Bapak Su. Aku sudah memiliki seseorang yang aku suka. Sampai semua ini berakhir, aku akan bersama dia menjalani hari-hari kecil kami. Hahaha. Baiklah, aku harap semuanya berjalan lancar. Sukses. Ibu. Ini anakmu yang tidak berdaya. Tidak bisa membuatmu tenang di peristirahatanmu. Mengapa minum begitu banyak? Apa yang terjadi? Ceritakan padaku. Apakah aku belum pernah menceritakan tentang ibuku? Tidak. Aku belum pernah menceritakan tentang ibuku. Tidak ada. Ibu saya adalah seorang guru piano. Piano yang dimainkan sangat bagus. Dan orangnya juga sangat cantik. Pasti sangat cantik. Bagaimanapun, ada kamu yang sebaik ini sebagai anak. Tapi orang yang begitu lembut ini justru disiksa hingga mati oleh Rong Qihua. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti ini? Jangan khawatir, kami pasti akan membalas kematian ibumu. Dan juga anak ini. Kami akan membangun keluarga baru. Hasil tes obat itu sudah keluar. Aku menemukan bahwa bahan kimia ini tidak hanya memiliki efek halusinogen, tapi juga mungkin memiliki efek lain. Misalnya, pengendalian pikiran.
Tidak bisa ditunda lagi. Jika mereka menyelesaikan masalah resistensi obat, kita akan ketinggalan. Memang, bahkan jika Honjo Shinichi masuk ke laboratorium, dia tidak bisa mencapai tempat paling inti, apalagi merekamnya. Kita perlu sidik jarinya, dia tidak bisa. Tapi ada orang yang bisa. Kamu bilang. Rongsan. Tuan Besar Rong, ada apa ini? Datang mencariku. Orang yang membawa barang dari laboratorium kali ini. Apa yang dia lakukan? Kamu sudah beberapa hari tidak ke laboratorium. Ayah menyuruhku untuk menanyakan alasannya. Mengapa saya tidak pergi ke laboratorium? Bukankah Tuan Rong seharusnya yang paling tahu? Ayah menyuruhmu segera ke laboratorium. Jika Rong Zong benar-benar berkata begitu, mengapa harus mengirim Anda yang sibuk ini? Biarkan saya berpikir. Mengapa Rong Zong memanggilmu? Jangan-jangan dia memanggilmu untuk meminta maaf? Kamu. Jangan terlalu meminta. Terlalu meminta. Itu lucu, kalau aku bilang. Jika hari ini Tuan Rong tidak membungkuk 90 derajat, aku tidak akan pergi. Bagaimana? Tuan Rong harus berpikir matang-matang. Apa konsekuensinya jika Anda tidak menyelesaikan tugas Anda hari ini? Oh iya. Mohon maaf, jangan lupa pelajaran ini, Tuan Muda. Jangan mudah mengganggu saya di kemudian hari. Karena Anda tidak akan bisa mengalahkan saya. Bukankah begitu? UMM. Semuanya berjalan sesuai rencana. Hari ini lagi kamu ya? Kamu benar-benar rajin belakangan ini. Aku tidak punya pilihan lain. Kapan jadi pemimpin, tidak akan terlalu lelah. Akhirnya masuk juga ya? Kamu siapa? Oh, saya diutus oleh Tuan Rong untuk mencatat. Tuan Besar bilang sikap kerja kalian belakangan ini kurang baik. Jadi saya dikirim untuk mengawasi kalian. Berbicara sambil berdiri itu mudah. Iya, saya juga tahu pekerjaan kalian tidak mudah. Bagaimana reaksi ini? Bukankah ada peneliti hebat yang datang? Dia memang punya kemampuan. Tapi masalah ketahanan obat tidak semudah itu diselesaikan. Saya juga sudah bekerja di sini selama 5 atau 6 tahun. Hanya ada satu orang yang punya cara untuk mengatasi ketahanan obat ini. Sayang sekali. Sayang. Dia mati karena mengkhianati organisasi. Lupakan saja. Saya bicara terlalu banyak. Apakah kamu, guru? Jangan sentuh semuanya. Oke, saya datang hanya untuk menyelesaikan tugas. Sekarang saya akan melaporkannya. Selesai. Berhenti. Kenapa saya belum pernah melihatmu? Saya yang baru datang. Yang baru datang. Yang baru tidak mungkin ada di sini. Putar kepala kamu. Saya memelihara kalian untuk apa, sih? Orang lain bisa masuk dengan bebas.
Orang yang bernama Rongsong itu memiliki izin akses. Sidik jari yang diambil adalah milik sang tuan muda. Izin saya. Nona, saya bukan siapa-siapa. Kau ini hanya menjadi penghalang dalam menyelesaikan pekerjaan. Orang yang bisa masuk ke dalam lembaga penelitian. Pasti seorang peneliti. Segera periksa satu persatu untukku. Siapa sebenarnya itu? Lebih baik jangan sampai aku tahu. Kerja bagus, Nan. Hanya saja sekarang identitasmu terbongkar. Tidak bisa kembali ke laboratorium lagi. Aku tahu. Aku sudah menemukan tempat yang sangat aman. Itu bagus. Harus sangat hati-hati. Sebelum kita mematikan proses pelarutan gas, pastikan untuk memperhatikan keselamatan. Hanya saja, video ini masih belum cukup untuk membuat Rong Qihua mengaku. Dia mungkin akan mencari kambing hitam. Aku tahu. Jadi aku perlu mencari pisau yang tepat dan memuaskan. Kemampuan itu menusuk hati Rong Qihua dengan tajam. Membuatnya tidak punya kemungkinan untuk bangkit lagi. Nan. Oh, kamu ya. Ikuti saya. Kenapa kamu mau membantu saya? Karena saya menyadari bahwa saya salah. Nan. Dulu aku benar-benar terlalu keras kepala. Sekarang aku baru tahu bahwa aku yang salah. Nan. Apakah kita masih punya kemungkinan? Jangan bicara. Tunggu sampai semuanya selesai baru kita bicarakan. Nan. Hati-hati. Ada yang tidak beres. Rongzong tidak pernah mengizinkan rekaman yang ketat. Laboratorium. Tadi orang itu. Aneh. Pak kecil, apakah Anda melihat orang mencurigakan? Tidak terjadi apa-apa. Tadi ada orang mencurigakan. Pak Luo sudah mengetahuinya. Laboratorium menghilang. Seorang peneliti menghilang. Di dalam struktur ini menghilang. Siapa namanya Gunanan? Apakah kamu merekrut orang? Apakah sudah melakukan pemeriksaan latar belakang? Segera periksa untukku. Jika terjadi sesuatu, aku akan membuatmu menyesal. Video itu diambil oleh siapa? Apakah dia dalam bahaya? Itu diambil oleh adik muridku. Kami sama seperti kamu. Dengan Rong Qihua, tak bisa hidup bersama. Saudari tingkatku seharusnya telah mengirim seseorang untuk menyelidiki latar belakangku sebelum. Kamu dan aku bekerja sama. Tidakkah kamu penasaran? Kemana 2 tahun kosong itu? Jadi, di saudari tingkatku. Tahun itu, orang tua saya meninggal dunia. Adik junior saya yang membawa saya pergi. Adik junior saya adalah seorang yatim piatu. Ibu saya selalu memperlakukannya seperti putri kandungnya sendiri. Jadi, lebih tepatnya dia adalah adik, daripada disebut adik junior. Adik junior saya memberitahu saya. Dia curiga bahwa kematian ibu saya bukanlah sebuah kecelakaan, tetapi ada seseorang yang sengaja membunuhnya. Saat ini aku hanya ingin membalas dendam, tapi aku sama sekali tidak bisa menemukan musuhku. Hingga suatu hari aku menemukan jejak Rong Qihua. Dia yang bertanggung jawab atas kecelakaan eksperimenku. Cehuyu, kita pasti akan berhasil. Tentu saja. Tidak lama lagi, Tian Rong Qihua akan menemukan hubungan saya dengan saudari saya. Saat itu pasti akan memperbesar pencarian terhadapmu. Ingat untuk menghapus semua rekaman dan pemantauan ini. Jangan biarkan sekumpulan anjing gila itu tahu hubungan kita. Lalu kamu? Saya masih perlu memanfaatkan waktu ini untuk melakukan sesuatu yang besar. Aku akan pergi mengambil kembali kartu asku. Hati-hati. Tenang saja. Aku punya caraku sendiri. Ayahku akan segera menemukanmu. Apa kamu masih berani muncul? Nan di mana? Ada bahaya tidak? Kau dulu pisah dari Nan karena hal ini.
sekarang menyesal. Aku sekarang sudah tahu salah. Jadi jangan sindir aku lagi. Tidak. Kau mau berbaikan dengan Nanan? Tentu. Saya sekarang memberi kamu kesempatan. Ogawa. Semuanya telah salah. Sekarang kamu pegang setir kereta ini. Kamu bisa mengembalikan segalanya ke jalurnya. Apa yang perlu saya lakukan? Berikan barang itu padaku, Ogawa. Sudah bertahun-tahun berlalu. Akhirnya akan melangkah ke langkah ini. Yue, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Perang opini. Katakan bahwa Tuan Luo, Gunanan sebenarnya adalah seorang yatim piatu. Selalu ada yang membantunya. Orang yang mengadopsinya adalah gurunya, bernama Chu Xuan. Chu Xuan. Sepertinya dia tidak belajar dengan baik, sama seperti gurunya. Dulu gurunya sangat naif ingin mengungkapkan saya. HMPH, tidak disangka. Sekarang rumput di atas kubur mungkin sudah setinggi 3 kaki, kan? Hahaha. Dan kami juga menemukan bahwa dia yang mengutus untuk mengawasi Chuyu. Atau mungkin dia yang dengan sukarela melakukannya. Saya sangat curiga mereka berdua adalah sekutu. Aku tahu tentang Chuyu itu. Dia tidak punya niat baik. Bebek baru lahir tidak takut harimau. Aku tidak keberatan membiarkan mereka tersadar. Apa? Bos, ada masalah. Seseorang melaporkan kami secara online. Sekarang pintu depan perusahaan kita sudah penuh dengan jurnalis. Saya hari ini di sini melapor secara resmi. Presiden grup Rong Qihua, melakukan eksperimen manusia secara ilegal, yang mengakibatkan kematian ibu saya. Video ini akan kami publikasikan besok pagi. Tolong saksikan dan jamin keamanan kami. Jika kami tidak merilis berita tepat waktu besok. Itu menjelaskan. Mohon bantuannya untuk kami. Chuyu yang baik. Ayah, sekarang kita harus bagaimana? Cari kambing hitam yang baik. Tunggu sampai angin berlalu. Aku pasti akan membuatnya minta mati tapi tidak bisa mati. Katakan. Apa? Ayah. Baru saja menerima kabar. Mereka benar-benar mengirimkan video itu. Apa yang harus dilakukan? Ini mungkin satu-satunya bukti. Apa hubungannya dengan saya? Benarkan. Mobil cadangan adalah Rongzong? Halo Rongzong. Apakah Anda bersedia ditemui untuk wawancara? Bisakah saya melakukan wawancara dengan Anda sekarang? Tentang hal ini? Pak Ren, ada penjelasan dari Anda? Saya yakin semua orang baru-baru ini pasti sudah tahu. Beberapa berita negatif tentang grup kami, Rongxi Group. Saya sangat terpukul tentang hal ini. Seperti yang kita ketahui, keluarga kami, Grup Rong, adalah sebuah perusahaan filantropis. Dalam beberapa tahun terakhir, kami telah menyumbangkan banyak dana untuk masyarakat. Kami tidak mungkin melakukan percobaan manusia ilegal seperti itu. Lalu apa itu video itu? Setelah kejadian ini, saya segera meminta perusahaan kita untuk melakukan pemeriksaan internal. Akhirnya menangkap pelaku utama. Itu karena perusahaan kita sedang mengembangkan proyek untuk penyandang disabilitas. Tidak disangka ada orang-orang yang berniat jahat yang mengganggu. Apakah ada hal seperti itu? Lalu bagaimana hasilnya? Saat ini pelaku sudah diserahkan kepada polisi. Namun kita harus waspada terhadap diri kita sendiri. Sedangkan mereka yang menuduh saya. Saya harap mereka tidak memanfaatkan kebaikan hati saya untuk terus menuduh saya. Tunggu dulu, Dragon. Orang tua ini benar-benar tidak mau mati.
Dia benar-benar menemukan kambing hitam. Bagaimanapun, setelah panah ditembakkan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sungguh polos. Cek dulu posisi Gunanan dan Cuyu. Mereka telah bersikap seperti ini terhadapku. Ajarin mereka pelajaran. Cek juga apa yang telah dilakukan Cuyu beberapa bulan ini. Bulan. Dan anak yang ada di dalam perutnya itu sebenarnya milik siapa? Jika bukan anak Ogawa, maka kita harus menghilangkan akarnya. Ayo, Yue, ini adalah obat untuk menjaga kehamilan. Kau masih hamil. Masih ada pertarungan berat yang akan datang. Rongkihua, akhirnya kau terdesak. Kamu memang keras kepala ya? Kamu dan ibumu benar-benar mirip. Keras kepala pada hal-hal yang tidak perlu. Belum pernah dengar, yang tahu keadaan adalah orang yang cerdas? Dialogmu benar-benar klise ya. Jenderal di drama anti Jepang juga bilang gitu. Apa kamu tidak penasaran? Ibumu sudah menemukan kebenaran fakta. Bekerja selama bertahun-tahun seperti itu. Apa maksudnya? Karena aku bilang kepadanya. Dia juga tidak tega melihat nyawa yang masih muda terenggut begitu saja. HMPH. Bukankah kau tahu? Ibumu bertahan sejauh ini karena kamu. Kamu yang sebenarnya menjadi sumber masalahnya. Setelah ibumu meninggal, aku berencana untuk membiarkanmu pergi. Tapi ternyata kamu sendiri yang mencari kematian. Rongkihua, kamu akan mendapat balasan. Rongkihua, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak menyimpan cadangan? Kau tidak mungkin sedang bicara tentang Om Yong, kan? Hehehehe. Kau pikir hanya kau yang bisa mencari tahu? Aku akan perkenalkan. Dia adalah putri dari orang yang menolong Om Yong. Aku hitung-hitung waktu juga sudah dekat. Tunggu sampai Om Yong datang. Kira-kira siapa yang akan dipilihnya? Rongkihua itu adalah anak kandungmu. Tidak setia kepadaku. Dia tetap anak kandungku. Lebih baik tidak ada. Tapi jika dia bisa mengerti, aku bisa memberinya kesempatan. Tokoh utama sudah muncul. Pertunjukan besar akan segera dimulai. Bicaralah, lepaskan mereka. Rongshu, apa hakmu untuk bernegosiasi denganku? Rongshu, aku memberimu kesempatan. Tapi kamu hanya bisa menghormati satu. Satu adalah putri penyelamatmu. Dan satu lagi adalah wanita yang kamu sukai. Ahahaha. Semua orang sudah tahu. Apakah kamu maksudkan tentang Cuye? Atau tentang masalah ibumu dengan sisu itu? Aku akan menghitung sampai 3. 3. Semua orang tua di dunia ini sama saja. Ibumu pasti berharap agar kamu bisa menjalani hidupmu dengan bahagia. Seperti yang aku harapkan untuk kebahagiaan putriku. Kau bukan Miseo. Yue. Maaf. Setelah semua, Miseo adalah orang yang tidak bersalah. Dia adalah orang yang tidak bersalah. Apa dengan diriku? Apa yang telah kulakukan? Mungkinkah ibuku harus mati?
Ternyata kau selalu berpikir seperti ini. Benar-benar drama cinta yang berakhir dengan permusuhan. Aku harus mengatakan, tidak salah kau adalah putrianku. Berani sekali, padahal itu demi kepentinganmu sendiri. Tapi kau bicara seolah-olah kau sangat dirugikan. Pak Rong, kau ini pencari perhatian. Rong Qihua. Kau tahu. Sejak kapan aku mulai merencanakan semuanya ini? Aku akan bermain catur denganmu. Pasti ada kartu truf di tanganku. Mungkin tebak saja. Bukti pembunuhan siapa? Yang memberitahuku. Berkatalah dosa, Ogawa. Kamu telah mengkhianatiku. Bagaimana kamu berani? Bagaimana kamu bisa punya bukti? Ayah, aku sungguh ragu untuk waktu yang lama. Meskipun kamu selalu mengontrol dengan cara yang menyakitkan sejak kecil. Aku tetap menurut padamu. Tapi itu adalah nyawa orang yang tidak bersalah. Sejak aku melihat semuanya. Setiap malam aku tidak bisa tidur, ayah. Berhentilah. Berhentilah. Tidak mungkin. Rong Qihua. Kartu tersembunyi yang kuberikan untukmu, apakah kau puas? Aku akan membunuhmu. Sayangnya sudah terlambat, Tuan Rong. Chihuyu. Perhitunganmu setiap langkahnya. Masih belum menghitung bahwa Bapak Rong akan memilih untuk menamakan dirinya Su. Hahaha. Ayo, biarlah ini menjadi hadiah terakhirku untukmu. Kau salah, Rong Zong. Cinta bagi saya hanyalah hiasan. Bukan kebutuhan. Hanya buku saja. Asalkan saya mau, besok bisa ada yang baru. Sudah seperti ini? Masih belum mengakui kekalahanmu? Kau sama sekali tidak tahu diri, seperti ibumu. Seorang peneliti yang brilian malah mati karena kecelakaan. Hehe. Aku punya kemampuan untuk mengulang sejarah ini. Sudah 4 tahun yang lalu, aku mulai merencanakan semuanya. Kini, setiap langkah yang aku ambil, semua telah melalui banyak kesulitan. Kau benar-benar berpikir aku hanya memiliki video sebagai bukti? Maksudmu apa? Kau benar-benar berpikir aku akan tertangkap tanpa persiapan? Coba tebak saja, melihat apa yang kau lakukan barusan. Sekarang sudah ada berapa banyak orang yang melihatnya? Maksudmu apa? Semua ini adalah rencanamu. Sekarang harus bagaimana? Rong Qihua sudah lama berada di posisi tinggi. Pasti tidak bisa menahan keadaan yang di luar kendalinya. Tenang saja, tunggu dia menyelesaikan urusan online-nya. Pasti dia akan datang mencarimu. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menarik perhatian raja. Jika aku tidak salah tebak, grup Rong melakukan pembelian obat-obatan psikotropika secara ilegal. Dan bukti pembunuhan berencana oleh ketua dewan. Sekarang harus sudah diserahkan ke pihak berwajib. Kau tidak mungkin memiliki bukti. Ya. Rong Qihua, kau ditangkap. Nana. Yue, dengarkan aku menjelaskan. Kita sudah seimbang. Yue, perutmu sudah sebesar itu masih mau keluar. Ayo, sekarang hidupku sangat nyaman. Anakku suka berlibur, bagaimana? Lagi pula, aku sudah bertahun-tahun tidak istirahat dengan baik. Keluarga Rong berantakan. Kak Rong sudah sibuk berbulan-bulan. Berhenti sebentar. Dilarang pamer kasih sayang. Paman Rong juga sangat sibuk belakangan ini. Aku dengar Rong Chuan bilang dia pergi untuk menghormati guru. Setidaknya dia masih punya sedikit hati. Kamu dan dia. Aku sudah bilang, Nanan, cinta bagiku hanyalah hiasan. Kau tahu. Aku selalu melakukan apa yang kuinginkan.
Baiklah. Ya. Lama tak bertemu. Lama tak bertemu.